Halo, 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 halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang baru saat ini melihat video ini. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mendefa. Sebelum kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar di kelas 6. Apa itu yang kita pelajari? Masih tetap di tema 1, selamatan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran yang kelima. Jadi untuk anak-anak semuanya, ada sebelumnya berarti ada pembelajaran 4, 3, 2, dan 1. Dan satu pembelajaran lagi nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, ayo kita tetap semangat untuk belajar. Semangat ya anak-anaknya. Mari kita mulai. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Jadi anak-anak kita sudah belajar tentang negara ASEAN ya, berbeda-beda kondisi geografisnya ya. Maka ASEAN itu bekerja sama. Nah, ini anak-anak, ada berapa negara ASEAN? Ada 10. Di antaranya Myanmar 1, 2 Thailand, 3 Kamboja, 4 Singapura, 5 Indonesia, 6 Laos, 7 Vietnam, 8 Malaysia, 9 Filipina, 10 Brunei Darussalam. Jadi anak-anak harus ingat, berapa anggota ASEAN? Ada 10. Sebutkan ya, sebutkan itu tadi. Oke, kita lanjut. Yang pertama, negara Thailand. Thailand memiliki hewan yang bernama Owa pileated. Hewan ini terbesar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Jadi anak-anak, di Thailand ini rupanya ada hewan kerdil namanya Owa pileated. Ya, hewan ini tinggal 32.000 jumlahnya sekarang di Thailand. Berarti sudah hampir punah ya. Negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna yang lengkap. Hewan atau tumbuhan yang lengkap. Pasti, sudah pasti itu negara-negara ASEAN, karena kemarin kita sudah bahas kenapa terjadi kelangkaan. Ya, ada berbagai macam unsur ya. Yang pertama negara kita itu Indonesia. Nah, ini bunga bangkai anak-anak, atau disebut dengan bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Jadi anak-anak, bunga Rafflesia ini ada di daerah atau di provinsi Bengkulu. Bengkulu tahu di mana? Di provinsi mana? Maaf, di pulau mana? Itu di Pulau Sumatera ya, berbatasan ya dengan Lampung dan juga Sumatera Selatan. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Nah, itu anak-anak sepakat. Ini yang membuat habitat atau tanaman ini bisa terancam punah karena ya pembangunan. Karena semakin banyak penduduk di bumi kita ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Jadi bunga Rafflesia ini anak-anak termasuk tumbuhan yang langka, maka dia harus dilestarikan.
Ini lambang negara ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernama di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan juga politiknya. Nah, kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Di negara lain itu berarti di luar negara ASEAN, di negara-negara yang ada dari barat. Kamu sudah memiliki informasi tentang dua negara ASEAN dan mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Jadi anak-anak kemarin kan sudah kita kumpulkan ya, sudah kita bahas ya informasi-informasi negara-negara ASEAN tentang kehidupan sosial budayanya dan juga ekonominya dan juga politiknya. Ambillah seluruh informasi yang kamu miliki, lalu tulis informasi lengkap dari kedua negara ASEAN tersebut meliputi kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Jadi kemarin kan ada sudah kita bagikan ya dengan menggunakan diagram Venn ya. Masih ingat kan anak-anak? Masih lah. Jangan tidak ingat, nanti lupa. Kalau tidak ingat atau lupa, silakan pelajari lagi ya. Buka lagi videonya atau klik lagi videonya. Kamu akan mendapatkan nanti informasi lagi ya. Itu namanya belajar terus menerus. Nah, sekarang Bapak kasih contoh ini. Kehidupan sosial budaya ini ya negara kita ya, Indonesia. Kehidupan sosial budaya negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ekonomi negara Indonesia. Ini kan di bidang ekonomi. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, tembakau, ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Nah, sosial, politik ya, sekarang politik ya, maaf. Negara Indonesia, sistem pemerintahan negara Indonesia berbentuk Republik Pancasila, merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Yaitu anak-anak contohnya negara kita, negara Indonesia. Ya, yang sudah pakai contoh ini jangan di itu ya, dicontoh lagi. Ya, dibuat ya. Lain, dicari negara lain. Nah, negara ASEAN. Nah, negara ASEAN apa? Contoh Singapura. Ditulis dulu kehidupan sosial budayanya. Baru ekonomi negara Singapura. Contohnya ini ya. Baru politik negara Singapura. Dibuat seperti ini. Dan ada 10 negara tadi ya di negara ASEAN. Masa tidak bisa? Harus bisa. Oke, demikian anak-anak. Dan ini sekarang sebelum kamu telah membuat patung, kita belajar tentang SBDP sekarang ini ya, sebelumnya kamu telah membuat patung Nusantara dari tanah liat atau lilin malam atau adonan plastisin buah tanam ya. Sekarang kamu akan memberi motif dan warna pada patung tersebut agar terlihat menarik. Siapkan peralatan dan bahan yang kamu perlukan untuk ini. Jadi anak-anak kan kemarin ya kita sudah belajar membuat patung dan anak-anak saya percaya kalian sudah membuatnya. Dan sekarang patung itu akan kita motif atau kita cat ya. Apa saja alat-alat yang kita perlukan? Nah ini dia bahan. Cat akrilik atau cat minyak berbagai warna sesuai selera. Ya apa seleramu? Lalu koran bekas untuk alas bekerja. Air untuk campuran. Patung Nusantara yang telah kering. Peralatan. Kuas besar atau kuas. Besar kuas tergantung kebutuhan. 2 palet atau wadah lain untuk mencampur cat. Nah ini kemarin juga sudah kita pelajari ya. Sudah kita ingatkan ini lagi ya. Lalu bagaimana langkah pewarnaan atau motifnya? Yang pertama, campurkan warna cat ini dengan air secup
secukupnya. Setelah itu aduk dalam palet atau wadah lain. Pastikan patung Nusantaramu sudah kering sempurna. Artinya jangan dicat sebelum kering ya, nanti tidak bagus hasilnya ya. Lalu yang keempat, warnai patungmu sesuai selera seperti pada contoh ini ya. Ini patungnya, ini patung orang ini, patung Buddha ya. Kamu bisa membuat patung lain, kemarin kan sudah ya. Nah itu anak demikian untuk patung. Nah jika patung kalian sudah selesai, bisa pajang atau ada pameran di kelas bersama teman-temanmu ya. Nanti patung-patung ini kalau saya dibuat kita pamerkan biar adik-adiknya kelasnya bisa melihat ya. Ini seperti ini ya, ini patung ayam ya. Ini kita pamerin, kita buat sebuah pameran. Nah demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya sekali lagi Bapak minta maaf dalam tutur berkata dan juga kesalahan penulisan. Sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Bapak terus ingatkan untuk kita semua, yaitu tetap melaksanakan prokes 3M atau protokol kesehatan. Apa itu 3M? Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, memakai masker, dan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.